Selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vivian dari kelas 4A. Hari ini saya akan membawakan cerita tentang Timun Mas. Saya mulai ya ceritanya. Di suatu desa, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Serini. Mbok Serini cuma hidup sebatang kara karena suaminya telah meninggal dan ia juga tidak mempunyai seorang anak. Walau begitu, ia terus menginginkan seorang anak agar hidupnya tidak kesepian lagi. Suatu saat Serini tidur, ia bermimpi ada seorang raksasa besar yang mendatanginya dan berkata, "Pergilah ke belakang pohon itu dan ambillah sebuah kantong di belakang pohon itu." Mbok Serini terbangun. Ia terus memikirkan apa yang dikatakan oleh raksasa itu. Dia berpikir, apakah itu mujizat baginya? Dia pun langsung segera pergi ke hutan. Sesampainya di hutan, ia mencari di manakah pohon itu berada. Tiba-tiba saat ia mencari, ada raksasa besar yang mendatanginya. "Hei, apa yang kamu inginkan?" Mbok Serini menjawab, "Oh hai raksasa, aku hanya menginginkan seorang anak agar hidupku tidak kesepian lagi." Raksasa itu pun menjawab perkataan Mbok Serini, "Baiklah, aku bisa memberikanmu seorang anak, tetapi dengan satu syarat. Jika sudah 6 tahun, engkau berikan anakmu itu kepada diriku." Tanpa berpikir basa-basi, Mbok Serini langsung menyetujui apa yang dikatakan oleh raksasa itu. Raksasa itu pun memberikan sebuah kantong yang berisi biji timun. Mbok Serini mengucapkan terima kasih karena si raksasa sudah membantunya. Ia pun kembali pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Mbok Serini langsung menanam biji timun itu. Saat ia sedang menanam, ia berpikir, apakah bisa muncul seorang anak dari timun? Hari demi hari, ia selalu mengurus timun itu. Tiba-tiba, suatu hari, saat ia sedang melihat timun itu, dia melihat ada timun emas yang begitu besar. Tanpa basa-basi, dia langsung mengambil timun itu. Ia membawa timun itu ke dalam rumahnya dan membelah timun itu. Dia terkejut apa isi dari timun itu, yaitu bayi perempuan yang sangat cantik yang sedang menangis. Ia pun mengangkat bayi itu dan memberi namanya Timun Mas. Tahun demi tahun, Timun Mas tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Walau hidup mereka sudah bahagia, tetap saja ibunya selalu dilampaui oleh rasa takut bahwa anaknya akan diambil oleh raksasa itu. Tiba-tiba ada suara hentakan kaki yang sangat besar. Ibunya mengetahui itu adalah seorang raksasa yang ingin mengambil anaknya itu. Ia pun menyuruh Timun Mas untuk bersembunyi di dalam rumah. "Timun Mas anakku, bersembunyilah di dalam rumah." Timun Mas yang tidak tahu apa-apa, ia pun mengikuti perintah ibunya dan bersembunyi di dalam rumah. Di luar, si ibu bertatap-tatapan dengan si raksasa. Si raksasa itu menghampiri Mbok Serini dan berkata, "Manakah janjimu itu? Aku sudah begitu lapar. Berikan sekarang anakmu itu kepada diriku." Tetapi Mbok Serini malah berkata dan berkata,
"Janganlah mengambil anakku. Datanglah 2 tahun lagi ke sini, karena ia masih begitu kurus." Tanpa basa-basi, raksasa itu pergi dan pulang menyetujui apa yang dikatakan oleh boxer ini. Boxer ini senang karena raksasa itu datang baru 2 tahun lagi. Mereka pun hidup bahagia, tetapi masih dilampaui oleh rasa takut. Saat malam, boxer ini berdoa agar ia diberikan jalan, agar anaknya dan ia hidup bahagia selamanya. Saat ia tidur, ia bermimpi ada seorang petapa yang menyelamatkan hidup mereka menggunakan 4 kantong yang berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Keesokan paginya, saat mereka bangun, boxer ini menyuruh anaknya untuk pergi ke gunung dan menemui seorang petapa di gunung itu. Anaknya pun menjawab, "Baik Bu, aku akan menceritakan apa saja yang terjadi selama kita di rumah dan apa masalah kita." Anaknya pun pergi ke gunung itu. Sesampainya di gunung itu, ia mencari di manakah ada seorang petapa itu. Tiba-tiba ia melihat ada bapak-bapak tua yang sedang duduk di batu. Tanpa basa-basi, dia pergi ke bapak-bapak itu. "Oh hai bapak tua, apakah engkau seorang petapa?" Petapa itu menjawab, "Ya, aku adalah seorang petapa. Adakah yang bisa aku bantu?" Si timun mas pun menceritakan apa saja yang mereka alami selama di rumah. Setelah itu, si petapa memberikan 4 kantong yang berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Ia pun mengucapkan terima kasih dan ia pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia memberikan, "Ibu, ini saja yang aku dapat dari petapa itu." Kata petapa itu, "Jika nanti aku dikejar oleh sang raksasa, lempar satu persatu ke raksasa itu." Ibunya pun senang karena mereka sudah mendapatkan satu solusi agar hidup mereka tenang dan tidak diganggu. Setelah 2 tahun berlalu, si raksasa dengan hentakan kaki yang sangat keras datang kembali. Ibunya tahu itu adalah suara kaki hentakan si raksasa. Ibunya pun menyuruh timun mas untuk bersembunyi di dapur. Lalu timun mas pun pergi sembunyi. Tetapi walau begitu, timun mas masih mengintip apa yang terjadi. Si raksasa pun sampai di depan ibunya dan berkata, "Hei, ini sudah 2 tahun. Aku sudah begitu lapar. Sekarang berikan anakku." Ibunya berlutut dan berkata, "Kumohon raksasa, janganlah engkau makan anakku. Makanlah saja aku. Kami masih ingin hidup bahagia dan hidup timun mas masih harus berjalan dengan panjang." Tetapi karena raksasa itu tidak mempunyai hati dan begitu jahat, si raksasa tetap menyuruh boxer ini untuk memberikan anaknya. Karena timun mas tidak rela melihat ibunya terus menangis dan berlutut, ia mengambil 4 kantong itu dan berlari. "Hei raksasa, kejarlah saja aku kalau kamu bisa." Mereka berlari ke dalam hutan. Pertama-tama, timun mas mengambil biji timun yang diberikan oleh petapa itu. Ia melemparkannya kepada petapa, kepada raksasa, dan muncullah timun-timun yang mengikat raksasa itu. Tetapi hasilnya tetap saja raksasa itu masih bisa lolos dari timun-timun itu. Mereka terus berlari. Kedua, ia mengambil jarum
diberikan oleh petaka. Lalu saat berlari, ia melemparkannya kepada raksasa. Muncul bambu-bambu runcing yang tajam yang melukai kaki raksasa. Raksasa itu pun berjerit, "Ah, sakit sekali!" Tetapi sama saja hasilnya, si raksasa itu masih bisa lolos dari bambu-bambu runcing. Ketiga, ia mengambil garam. Ia melemparkannya kepada raksasa. Muncul lautan yang begitu besar yang membuat raksasa itu tenggelam. Ternyata raksasa itu masih bisa berenang dan ia pun lolos dari lautan itu. Harapan terakhir mereka hanya adalah terasi yang terus berlari tanpa henti. Titik tengah, ia mengambil terasi dan melemparkannya kepada raksasa. Muncul lautan lava lumpur yang begitu dalam yang membuat raksasa itu tenggelam. Raksasa itu pun mati dan hidup mereka kembali bahagia. Timun Mas pun pulang ke rumahnya. Ia berlari karena sudah hampir malam. Ia melihat ibunya yang sedang menangis karena takut anaknya dimakan oleh raksasa. Ibunya pun kaget. Kenapa bisa anakku pulang? Ternyata anaknya berhasil melawan si raksasa. Mereka pun berpelukan. Hidup mereka berbahagia. Pesan moral dari cerita saya ini, ingatlah bahwa kejahatan selalu bisa dikalahkan oleh kebaikan. Dan jika engkau memiliki masalah, teruslah berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan selalu bisa membantu kamu di mana saja kamu